Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya coba dulu. Kalau saya share screen nanti terlihat di situ enggak ya? Tak coba dulu. Bentar. Ya, saya share sesuatu sudah terlihatkah? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya. Saya ulangi lagi, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Eh, di sini kita lihat muncul ya fungsi komposisi. Ya. Kemarin sudah saya share di GCR terkait dengan fungsi komposisi. Fungsi komposisi ini adalah video ketiga ya kalau nggak salah ya. Yang pertama adalah pengertian fungsi, yang kedua operasi pada fungsi, yang ketiga itu fungsi komposisi ini ya. Kemarin latihan soalnya sudah dikerjakan? Mas Uswah sudah? Yang mana, Bu? Latihan soal yang terkait fungsi komposisi yang ada F bundaran G, G bundaran F, H bundaran G bundaran F. Sudah belum? Sudah kayaknya, Bu. Sudah. Ya, Mas Farhan. Mas Farhan. Yang mana, Bu? Yang mana? Ya, nanti dilihat Apa yang kedua? yang ketiga ya, yang ketiga. Ya, jadi tugas 2.3. Nah, nanti dibuka lagi. Kemarin itu sudah saya share video dan contoh soal serta latihan soalnya. Nah, ini saya ulangi lagi biar kalian lebih paham, begitu ya. Fungsi komposisi, ya. Namanya saja komposisi, gitu ya. Pasti terdiri dari beberapa fungsi, ya. Komposisi dikomposisikan, gitu ya. Digabungkan, begitu. Nah, di sini dilihat di gambar ini, biasanya kita itu kan memetakan himpunan itu dari himpunan A ke himpunan B saja. Begitu ya? Mas Dafa. Mas Dafa Ahnan. Wah, on tapi enggak nyauti. Mas Rafiq? Loh, yang nyaut Mas Rafiq nyaut enggak ini? Mas Rafiq? Oh ya, ya. Nah, gini. Kita akan memetakan dari himpunan A ke himpunan B, kemudian dari himpunan B dipetakan lagi ke himpunan C. Lah, bagaimana kalau kita mengkomposisikan dua fungsi? Ini kan berarti terjadi dua fungsi ya. Antara A ke B itu kan ada satu fungsi yang namanya F. Kemudian dari B ke C
itu ada satu fungsi yang kita beri nama G. Gitu. Lah, dari A ke B itu F, dari B ke C itu G. Lah, gimana kalau dari A langsung ke C? Gitu ya. Dari A langsung ke C. Kita namai fungsinya H, tetapi rumusnya seperti apa? Kalau dia mengkomposisikan antara fungsi F dan fungsi G. Nah, tujuan kita itu. Tujuan kita adalah mencari rumus fungsi komposisi dari beberapa fungsi. Gitu. Di sini ada dua fungsi, akan kita komposisikan jadi satu. Lah, rumusnya jadi seperti apa nanti? Begitu. Nah, sebagai dasarnya itu kita lihat ini dulu. Himpunan A itu misalnya anggotanya adalah X. Mau kita pasangkan ke himpunan B. Misalnya X ini kalau kita beri rumus di F, nanti hasilnya adalah Y atau kawannya nanti Y. Berarti bisa saya tuliskan bahwa Y ini adalah hasil perhitungan rumus F jika dimasuki dengan anggota X. Gitu ya. Jadi secara singkat ditulisnya Fx. Nah, jadi Y itu sama dengan Fx. Nah, setelah kita ketemu bahwa di B ini anggotanya itu adalah Y itu sama dengan Fx, Y ini mau kita petakan lagi ke himpunan C. Misalnya fungsi atau rumus fungsi yang ditentukan dari himpunan B ke himpunan C itu kita namakan G. Berarti Y ini kita masukkan ke rumus G, nanti hasilnya harus Z. Karena temannya adalah Z, gitu ya. Kita misalkan namanya Z. Gitu. Artinya Z ini adalah hasil dari Y ini dimasukkan ke rumus fungsi G. Atau nama lainnya dituliskan GZ. Jadi Z sama dengan GZ. Padahal Y sendiri itu kita sudah tahu. Y itu adalah hasil dari pemetaan X pada fungsi F atau dinamakan Fx. Berarti Y ini kalau saya ganti Fx menjadi GFx. Gitu ya. Lah GFx ini kalau dalam fungsi komposisi ini kita tuliskan dalam bentuk G bundaran F. G bundaran F. Nah, jadi kalau langsung dari himpunan A ke himpunan C kita mencari rumus fungsinya, atau kalau di sini kita misalkan Hx, itu berarti sama saja mencari G bundaran Fx. Atau rumus Fx nanti kita masukkan ke fungsi G. Gitu ya. Jadi yang dimasukkan itu adalah fungsi yang paling belakang. Kalau yang paling belakang F berarti F-nya ini masuk ke G. Gitu. Ya. Seperti itu. Nah, dari sini ada yang bertanya terkait pengertian fungsi komposisi? Itu definisinya dulu, pengertiannya fungsi komposisi dulu, ya. Nah, kalau tidak, saya langsung ke contoh soal ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya langsung ke contoh soal, oke? Ya, ini saya stop dulu. Saya mau tampilkan contoh soalnya.
contoh soal. Nah, ini. Terlihat? Sudah terlihatkah? Ya, sudah, Bu. Sudah ya? Ya. Soal 1 misalnya. Diberikan dua buah fungsi di mana pada masing-masing f(x) dan g(x) berturut-turut yakni, nah, misalnya rumus fungsi f itu adalah 3x plus 2. Kemudian rumus fungsi g itu adalah 2 min x. Gitu. Maka tentukan, nah, ini tentukan 2 ini. Jadi nanti hasilnya kalau f bundaran g itu nanti pasti hasilnya berbeda dengan g bundaran f. Jadi tidak bisa dibolak-balik ya. Nah, seperti yang Bu Winda katakan tadi bahwa yang dimasukkan lebih dulu itu adalah fungsi yang paling belakang. Kalau yang a ini berarti g-nya ini dimasukkan ke f. Tapi kalau yang b, f-nya yang dimasukkan ke G, gitu ya. Yuk kita lihat pembahasannya. Ya. Nah, gini ya. Diketahui tadi f(x)-nya 3x plus 2, kemudian gx-nya adalah 2 min x, gitu. Nah, kemudian yang A diminta mencari f bundaran gx. Nah, yang paling belakang ini kan fungsi g-nya. Nah, berarti masukkan gx-nya ke fx. Ya, jadi masukkan fungsi g ke f. Nah, fungsi g sendiri apa? Oh, fungsi g itu adalah 2 min x. Berarti 2 min x ini nanti kita masukkan ke f. Masukkan itu maksudnya apa toh Bu? Maksudnya adalah 2 min x ini nanti menggantikan huruf x di sini. Nah, otomatis kalau menggantikan huruf x di sini juga menggantikan huruf x yang di ruas kanan ini. Ya, kalian lihat di sini f bundaran gx itu sama dengan f gx, jadi gx-nya yang dikurungi, gitu ya. Berarti f dalam kurung gx-nya tadi kan diketahui 2 min x. Nah, biasanya kan fx, di sini ada f2 min x. Artinya x di f itu kita ganti dengan 2 min x. Nah, padahal f tadi rumusnya adalah 3x plus 2. Berarti 3x-nya kita ganti 2 min x. Menjadi 3 kali 2 min x, bukan x lagi, tapi diganti 2 min x. Baru plus 2. Nah, kalau sudah sampai ini tinggal kita hitung biasa, kita operasikan seperti biasa. Berarti 3 kali 2, oh 6. 3 kali min x, oh min 3x. Kemudian yang paling belakang adalah plus 2. Jadi hasilnya adalah yang ada variabel x-nya saya taruh depan menjadi min 3x plus di sini 6 ditambah 2. Jadi min 3x plus 8. Ya, dari contoh soal ini ada pertanyaan-kah? Dari contoh soal ada pertanyaan-kah? Dari contoh soal ada yang bertanya? Bisa di-scroll ke atas dulu nggak, Bu? Ke atas, oke, ke atas dulu. Hasilnya belum kelihatan tadi. Ke atas. Ke atas tadi soalnya. Nah, ini fx-nya adalah 3x plus 2, gx-nya adalah 2 min x. Nah, kalau yang ditanyakan f bundaran gx, berarti gx ini yang sama dengan 2 min x ini menggantikan x pada f, gitu.
atau dalam kata ringkasnya itu GX masuk ke F gitu. Nah, ada pertanyaan? Sudah ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan ke kalau dibalik ya. Tadi F bundaran G, sekarang G bundaran F. Gitu. Nah, kalau G bundaran F, F-nya yang paling belakang, berarti fungsi F-nya yang dimasukkan ke GX gitu ya. Lah fungsi F-nya tadi apa? Oh, fungsi F-nya ini adalah 3X plus 2. Artinya 3X plus 2 nanti menggantikan X pada fungsi G. Lah fungsi G tadi rumusnya apa? Oh, rumusnya 2 min X. Nah, G tadi rumusnya adalah 2 min X. Nah, ini salah ini ya. Oh, ini salah. Ya, ini tak ganti dulu. Ini harusnya F, ini harusnya G. Maaf. Nah, seperti ini. Jadi G masuk ke fungsi F. Nah, di sini adalah oh, yang salah ini nih. Ini benar G. Kemudian ini benar G. Maaf ya, bentar ya. Yang salah yang depan. Ini yang salah. Soalnya kan G bundaran F ya. Oh, di sini yang salah. Ini harusnya G bundaran F. Ya. Ya, saya ulangi. Begini. Ya. Saya ulangi ya. Di mana G bundaran F itu sama dengan fungsi F dimasukkan ke G, atau kalau dalam tulisan GFX gitu ya. Jadi fungsi F-nya apa? Oh, fungsi F-nya tadi diketahui 3X plus 2. Ini di soal loh ya. Sudah diketahui 3X plus 2. Nah, 3X plus 2 ini kita masukkan ke fungsi G. Lah, fungsi G sendiri dilihat dulu. Dilihat fungsi G itu rumusnya apa? Oh, fungsi G rumusnya adalah 2 dikurangi X. Lah, 2 dikurangi X, padahal X-nya tadi sudah diganti apa ini? 3X plus 2. Berarti 2 dikurangi X-nya kita ganti 3X plus 2. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, sudah tidak ada huruf G, F, H gitu ya, adanya cuma X gitu. Tinggal kita operasikan seperti biasa, kita hitung 2 dikurangi 3X, kemudian min 2. Kenapa min 2, Bu? Karena di sini min, di sini plus. Menjadinya min 2. Jadi di sini menghitungnya adalah 2 min 3X min 2 sama dengan min 3X. Yo, dari contoh yang B. Adakah pertanyaan? Contoh B. Sama saja dengan A, cuma dibalik siapa dulu yang dimasukkan gitu. Kalau yang paling belakang itu G, ya berarti G dulu yang dimasukkan ke fungsi di depannya. Tapi kalau yang paling belakang F, berarti ya F itu kita masukkan ke fungsi yang di depannya. Depannya G, ya berarti masukkan ke G. Gitu. Paham? Sudah ya? Kayaknya ini waktunya kita sudah melebihi ya, sudah 8.42, sudah masuk ke mapel yang lain. Ya, mohon maaf tadi agak terlambat karena memang ada trouble di koneksi ya. Ini saya print screen dulu. Jadi kameranya tolong dibuka dulu ya. Saya hitung 5 mundur. Untuk hari ini saya tidak share di GCR untuk tugas ya, libur dulu tugasnya. Mulai di pertemuan
yang akan datang baru kita nanti melanjutkan ke video yang keempat. Jadi ini nanti langsung ke mata pelajaran yang lain dulu, ndak usah melihat video dan mengerjakan soal latihan. Begitu ya, saya hitung sampai 5 ya. Tolong nanti dibuka kameranya ya. 5 4 3 2 1. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.